Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Pembacaan renungan kita pada hari ini terdapat dalam Efesus 2 ayat 22 yang berbunyi, "Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh." Sekian dan shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada konsep yang dipelihara oleh orang-orang Yahudi, yaitu konsep tentang kewargaan yang dipahami, diperoleh oleh seseorang ketika mereka disunat. Hal ini diwariskan oleh Abraham ketika dia disunat dalam umurnya yang ke-99 tahun. Kala itu, sebelum ia disunat, ia bernama Abram, tetapi berubah menjadi Abraham ketika ia disunat dalam usia yang ke-99 tahun. Ini menjadi pengertian yang keliru ketika Yesus Kristus telah naik ke surga. Ketika semakin banyak jemaat-jemaat yang menerima Yesus Kristus, mereka dibenturkan oleh penambahan pengertian yang lahiriah, bahwa mereka juga harus menerima sunat sebagaimana orang Yahudi telah melegitimasinya sebagai hal yang sangat perlu dan penting sebagai konsep kewargaan. Rasul Paulus memberikan penerangan yang begitu tepat bagaimana sebenarnya kita kini hidup di dalam Kristus. Bahwa ternyata ketika kita membaca secara menyeluruh dalam Alkitab, ternyata sunat tersebut telah diwariskan terakhir kepada Yesus Kristus. Artinya, ketika kita kini hidup di dalam Yesus Kristus, kita bukan tuntutan dari hukum Taurat, tetapi dalam darah Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata, "Dulu kamu yang jauh, kini dekat, karena darah Yesus Kristus telah memperdamaikan kita dari belenggu itu, yang memperdamaikan antara Allah dengan manusia, bukan dengan sunat yang bersifat lahiriah atau daging, tetapi melalui perjanjian di dalam darah yang suci, yaitu darah Yesus Kristus." Sehingga saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika segala sesuatunya telah digenapi di dalam Kristus, maka jangan tambahkan penambahan-penambahan yang tidak penting yang bersifat lahiriah. Jika itu ditambahkan dalam konsep iman, itu menjadi pengertian yang salah dan keliru. Dan Rasul Paulus menekankan bahwa ternyata kita diselamatkan di dalam iman, bukan dari sesuatu yang dilakukan oleh daging, yaitu sunat. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pengertian itulah kita semakin mengerti. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka di dalam Kristuslah kini kita dibangun. Dialah batu penjuru yang menjadi pondasi atas iman yang benar. Di dalam Kristuslah kita dibangun, sehingga di dalam Dialah kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Artinya apa? Sama seperti Yesus yang ketika ia hidup di dunia ini memuliakan Allah Bapa, dengan segala konsekuensi yang terjadi, demikianlah semangat itu diwariskan kepada kita. Kita kini mewarisi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Artinya sama, kita seperti Yesus Kristus menjadi saksi atas keselamatan yang telah Tuhan berikan secara universal melalui jalan yang eksklusif, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita, kita berdoa.
Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Kami telah menerima anugerah pemberian-Mu melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bukanlah konsep kedagingan yang telah dilegitimasi oleh banyak orang. Berkati kami Tuhan, supaya kami mempergunakan tubuh kami menjadi bait suci-Mu, di mana Engkau senantiasa dimuliakan. Melalui pekerjaan dan pelayanan kami, Tuhanlah yang dimuliakan dalam segalanya. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.